Kita semua tahu bahwa Mihawk adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi, apa motif dan tujuannya selama ini? Hal apakah yang menjadi masalah terbesar bagi Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat di dunia? Terima kasih banyak untuk 3 subscriber terbaru anak buah Bagi, yaitu Tria Kurniasih, Bagus Rahmatullah, dan Diwansyah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi. Kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang terkuat yang ada di dalam serial One Piece, sang pendekar pedang nomor 1 di dunia, Dracul Mihawk. Karena keberadaan Mihawk sebagai sebuah karakter telah menggelitik rasa penasaran saya sebagai penggemar One Piece sejak debutnya di chapter 49. Ketika pertama kali muncul, Mihawk adalah karakter yang paling unik dan menonjol di antara karakter yang lainnya pada arc Baratie. Pada saat itu, Mihawk adalah keberadaan yang tak tertandingi, baik itu dari segi kekuatan maupun dari segi naratif. Zoro yang mengerahkan segala kemampuannya pun bahkan tak bisa berbuat banyak dan dikalahkan dengan mudah oleh Mihawk. Dalam serial One Piece, hampir semua karakter yang menjadi figur penting memiliki tujuan tersendiri. Contohnya, Luffy bertujuan menjadi Raja Bajak Laut, Zoro bertujuan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi, karakter yang memiliki tujuan di One Piece tak hanya dari sisi protagonis saja. Contohnya adalah Big Mom, yang ingin membuat negara di mana semua ras bisa hidup dengan damai dan bahagia. Sebuah tujuan yang sangat mulia sekali bagi seorang karakter antagonis. Ketika kita menyinggung tentang motif dan tujuan Mihawk, kita belum bisa mengidentifikasi dengan jelas apa motif dan tujuannya. Seperti apa motif dan tujuan Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat bergabung ke dalam Shichibukai. Apalagi Mihawk sangat jarang sekali merespons panggilan dari Angkatan Laut, kecuali saat dirinya tertarik dengan topik yang dibahas atau berkewajiban untuk memenuhi perannya sebagai Shichibukai. Sebagai salah satu karakter yang terkuat, Mihawk tidak memiliki seorang pun anak buah. Unik sekali bukan? Ini sangat kontras dengan para bajak laut lainnya yang termasuk dalam kategori karakter terkuat seperti para Yonko, yang memiliki ratusan hingga ribuan anak buah, pengikut, dan aliansi untuk mendukung mereka mencapai tujuannya. Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita di mana Mihawk seakan tak memiliki tujuan apa-apa lagi di dalam hidupnya. Sepertinya, menjadi pendekar pedang terhebat di dunia justru menjadi masalah tersendiri bagi Mihawk. Kok bisa? Mari kita meninjau kembali di arc Baratie, di mana Mihawk menenggelamkan hampir seluruh kapal armada bajak laut Dawn Creek di Grand Line dan mengejar kapal utamanya hingga ke East Blue dengan alasan hanya untuk menghabiskan waktu luang. Bayangkan betapa mengerikannya pendekar pedang terhebat di dunia ketika sedang gabut. Mungkin saja masalah terbesar yang dihadapi oleh Mihawk adalah rasa kebosanannya sendiri. Sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, tentunya Mihawk telah berduel dengan banyak pendekar pedang yang hebat di dunia ini, hingga tak ada satupun pendekar pedang yang mampu menandingi kemampuannya dalam hal berpedang. Maka dari itu, supaya tidak mengalami masalah kebosanan seperti yang dialami oleh Mihawk, teman-teman silahkan subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi untuk mendapatkan konten pembahasan seputar One Piece yang menarik, informatif, menambah wawasan, dan tentunya bisa mengobati rasa jenuh teman-teman ketika perilisan chapter manga One Piece sedang libur. Setelah Shanks kehilangan satu lengannya, Mihawk tak tertarik lagi untuk berduel melawannya. Mengapa? Karena Shanks adalah orang kidal. Sebelum Shanks kehilangan satu lengannya, Shanks memegang pedang dengan tangan kirinya. Jadi,
bukan karena Mihawk meremehkan Shanks atau tidak berani berduel melawannya karena status Shanks sebagai Yonko, melainkan inilah kode etik Mihawk sebagai pendekar pedang yang terhormat yang melayani duel dengan seseorang dalam kekuatan penuhnya. Jadi, bukan karena tidak seru lagi atau alasan yang lainnya, melainkan karena Mihawk sangat menghormati si rambut merah sebagai rivalnya dalam seni adu pedang. Ketika Mihawk meraih gelar pendekar pedang terhebat di dunia, gelar tersebut justru menjadi sumber masalah terbesar di kehidupannya. Kesuksesan dan kemasyhuran justru membuat Mihawk didera kebosanan. Apalagi setelah Shanks kehilangan lengan andalannya yang digunakan untuk memegang pedang. Siapa lagi yang akan mampu menantangnya untuk serius bertarung? Bahkan ketika pertama kali bertemu dengan Zoro, saking bosannya, Mihawk meremehkan kekuatan Zoro dengan menyayangkan tak ada pisau yang lebih kecil lagi untuk digunakan melawan Zoro. Lalu, apa gunanya menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia? Apa faedahnya gelar tersebut? Mari kita bicara mengenai gelar pendekar pedang terhebat seantero dunia untuk sejenak. Gelar ini eksistensinya cukup absurd, karena hampir tidak ada karakter lain di serial One Piece selain Zoro dan Kuina yang benar-benar menginginkan gelar ini. Walaupun gelar pendekar pedang terhebat merupakan gelar yang cukup prestisius di dunia One Piece. Akan tetapi, pada umumnya pendekar pedang yang lain hanya menggunakan pedang mereka untuk tujuan fungsional yang sederhana, sebagai sebuah senjata. Mengapa Mihawk sangat tertarik dengan Zoro? Sampai-sampai Mihawk bersumpah untuk menunggu hingga Zoro mampu mengalahkannya suatu saat nanti. Mihawk terpukau dengan Zoro yang bertekad untuk menjadi pendekar pedang terhebat, karena Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia demi membantu impian sahabatnya menjadi raja bajak laut. Untuk teman-teman yang tertarik lebih lanjut dengan pembahasan tentang persahabatan Luffy dan Zoro yang begitu indah, silakan klik kartu yang muncul di pojok kanan atas video. Mihawk melihat impian Zoro untuk menjadi pendekar pedang terhebat demi impian sahabatnya sebagai tujuan hidup yang sangat impresif, di mana Mihawk sangat memahami kehampaan dari gelar yang disandangnya. Sederhananya seperti ini, ketika hidupmu digunakan untuk sekedar mencari dan menaklukkan tantangan, apalagi yang harus dilakukan ketika tak ada lagi tantangan yang sepadan dengan waktu dan kekuatanmu? Semenjak dirimu menjadi yang terkuat. Berkebun boleh juga. Apa tujuan dari eksistensi Mihawk sebagai sebuah karakter? Dalam segi naratif, sepertinya motif dan tujuan utama Mihawk di dunia ini adalah untuk dikalahkan oleh Zoro suatu saat nanti, atau setidaknya untuk merasakan sensasi menghadapi tantangan sekali lagi. Sensasi yang jarang sekali ia rasakan sejak mendapatkan gelar pendekar pedang terhebat di dunia. Bagaimanapun juga, keberadaan Mihawk sebagai penyandang gelar pendekar pedang terhebat di dunia adalah satu hal yang sangat impresif, di mana Mihawk sebagai salah satu karakter yang terkuat telah mencapai apa yang telah diinginkannya. Sebagaimana para karakter kuat yang lainnya di dalam serial One Piece, seperti para Yonko yang masih berjuang dan bersaing ketat untuk mewujudkan apa yang ingin mereka raih dalam hidupnya. Sebab karakter yang kuat seperti Roger dan Ace saja dijemput oleh kematian sebelum impian mereka terwujud. Itulah sebabnya eksistensi Mihawk adalah hal yang eksepsional di dalam serial One Piece. Subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi dan dapatkan banyak konten pembahasan seputar One Piece yang informatif dan bisa menambah wawasan kalian seputar One Piece. Apalagi kanal YouTube Anak Buah Bagi update video baru minimal 2 kali dalam seminggu. Teman-teman juga bisa memberikan dukungan dan bantuan yang lebih signifikan yang tentunya sangat membantu kelangsungan hidup kanal YouTube Anak Buah Bagi dengan cara donasi melalui Sosiabas.
Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.